Assalamualaikum, welcome back to my channel. Kali ini kita mau bahas tentang konsep teori bilangan, yaitu kongruensi Zn. Jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Oke, kita akan mulai tentang definisi dari kongruensi Zn itu terlebih dahulu. Nah, dari namanya aja dulu, kongruensi. Biasanya kita bahas kongruen itu di geometri ya. Tapi di sini sekarang yang kita bahas kongruen itu bukan tentang geometri, tapi di bilangan Zn. Oke, berarti di bilangan bulat ya. Nah, ternyata bilangan bulat itu dapat dinyatakan dengan bilangan yang lain yang nilainya itu sama, tapi pada suatu konsep tertentu yang disebut dengan konsep modulo. Nah, ini ya. Nah, mungkin ada yang sudah tahu konsep modulo ini menyatakan sebagai sisa dari pembagian X ketika dibagi oleh N. Jadi, contohnya nih, kalau misalnya saya punya X-nya itu 20, terus dibaginya itu 7. 20 dibagi 7 itu kan 2. Kalau dikalikan 7 dikali 2 itu kan 14. Berarti sisanya 6. Nah, si Y ini menyatakan hasil dari pembagian X ketika dibagi oleh N. Contoh yang lain. Kalau misalnya saya punya X-nya itu 50, N-nya tetap 7, berarti sisanya berapa? 1 kan? Betul. Nah, sekarang saya tanya lagi. Kalau misalnya X-nya itu 30, terus Y-nya itu 2, kira-kira N-nya berapa? Nah, itu yang akan kita cari nanti ya. Akan kita cari mungkin hasil sisanya berapa, terus nanti dibalik-balik. Mungkin nilai modnya berapa, atau nilai dari si yang akan dibaginya itu berapa. Oke, nah sebelumnya saya ingatkan terlebih dahulu sifat-sifat dari operasi modulo. Jadi kalau misalnya ada suatu bilangan yang akan dibagi oleh N, itu hasilnya penjumlahan, maka boleh terlebih dahulu si A-nya ini dibagi dengan N-nya dulu, sisanya berapa, kemudian B-nya dibagi dengan N, sisanya berapa. Kemudian nanti setelah dijumlahkan, boleh dibagi N juga, nanti sisanya berapa. Begitupun dengan perkalian, perpangkatan, dan yang keempat ini maksudnya kalau misalnya ada A sama dengan B mod C, A-nya juga ini boleh dimodulkan dengan C, sehingga sisi kanan atau ruas kiri dengan ruas kanan ini keduanya kita bagi dengan C, sisanya berapa. Oke, dan yang kelima, untuk mencari digit terakhir pada sebuah operasi matematika, gunakan basis mod 10. Berarti kalau misalnya mencari 2 digit terakhir, kita akan gunakan basis mod 100. 3 digit terakhir berarti mod 1000, gitu, dan seterusnya. Oke? Supaya kamu lebih paham lagi, kita lihat beberapa contoh yang akan kita hadirkan berikut ini. Nah, sebelumnya ada kelas kongruensi terlebih dahulu. Ini sebetulnya akan kita bahas nanti pada saat di persamaan kongruensi. Jadi, contohnya nih, kalau misalnya kita akan mencari bilangan yang akan dibaginya. Nah, si pembaginya itu misalnya 5, sisanya harus 1. Berarti berapa kira-kira bilangan yang dibaginya? Yang pertama itu pasti 1. Iya kan? 1. Terus berikutnya, karena dia kelipatannya itu 5, maka berikutnya pasti supaya sisanya 1, 6. 6 dibagi 5, sisanya 1. Kemudian ditambah lagi 5, jadi berapa? 11. 11 dibagi 5, sisanya 1. Ditambah lagi 5, 16. Dibagi 5, sisanya 1, dan seterusnya. Nah, kelas kongruensi Xn ini maksudnya adalah seperti itu. Contohnya ini 1, 4. Maksudnya, pada saat modulo 4, untuk bersisa 1, dia seterusnya itu tinggal ditambahkan saja 4K, dengan K-nya itu anggota bilangan bulat.
Kalau 1, K-nya 0 berarti kan 1. Kalau K-nya 1, berarti 1 tambah 4, 5. Kalau K-nya 2, berarti ini 8 tambah 1, 9. Min 3 dari mana? Pada saat K-nya sama dengan negatif 1. Dan seterusnya. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Tentukan sisa ketika 6 pangkat 1987 dibagi oleh 37. Nah, ini sangat tricky ya. Supaya ini lebih gampang diselesaikan, kita lihat dulu. Ini 6 pangkat 1987 kan dibagi oleh 37. Berarti yang ini kita modulokan oleh 37. Oke, seperti itu. Nah, kemudian yang 1987 kita pecah. Kenapa dipecahnya dipangkatkan 2? Karena kalau 6 pangkat 2 kan 36. Deket ke 37. Itu triknya ya. Nah, pada saat dipecah, 2 kali 993 ditambah 1. Ini hasilnya adalah 1987. Betul kan? Kemudian yang ini, dari mana 36? 6 pangkat 2, 36. 2-nya sudah dipangkatkan, kemudian 993-nya adalah sisa perpangkatan, plus 1-nya kemana? 6 pangkat 1-nya ke sini, dikeluarkan ya, dari kelompoknya. Kemudian, nah, 36 ini kan dekat ke 37. Selisihnya berapa? Selisihnya 1. Kalau 36 mau kita selisihkan 1, berarti si 37 harus dioperasikan dengan apa supaya jadi 36? Harus dioperasikan dengan negatif 1. Jadi, 36 ini kongruen dengan negatif 1. Nah, itu dia ya. Makanya ini disebut dengan materi kongruensi. Jadi, bilangan 36 ini sama dengan negatif 1 di modulo 37. Gitu. Caranya, pokoknya 36 kalau ditambah 37 berarti berapa? Berarti kan 73. Nah, 36 itu berarti kalau ditambah 37 hasilnya 73, maka 36 kongruen dengan 73. Kalau misalnya dikurangi 37, 36-nya, berarti kan hasilnya negatif 1. Maka 36 juga kongruen dengan negatif 1. Boleh nggak dikurangi lagi 37? Boleh. Min 1 dikurangi 37 berarti berapa? Min 38 kan? Berarti 36, min 1, min 38 itu adalah bilangan-bilangan yang saling kongruen, tapi di modulo 37. Gitu maksudnya ya. Oke, ini 36-nya karena kongruen dengan negatif 1, maka negatif 1-nya tetap dipangkatkan 993. Kalau negatif 1 dipangkatkan ganjil, hasilnya adalah negatif 1 ya. 6-nya tetap. Sekarang kita kalikan, negatif 1 kali 6. Oke, hasilnya negatif 6. Sekarang kita cari negatif 6 kongruen dengan bilangan berapa di modulo 37. Tinggal kita tambahkan saja negatif 6 ditambah 37. Hasilnya adalah 31. Sehingga sisa ketika 6 pangkat 1987 dibagi oleh 37, hasilnya sisanya adalah 31. Gitu. Sisanya ya, 31 ya. Kenapa diperbolehkan sifat-sifat yang ini? Kenapa? Boleh dipecah, kemudian yang ini keluar kelompoknya, yang ini kemudian dikali, karena sifat-sifat yang tadi ya. Nih. Nah, sifat operasi modulo yang ini. Jadi, baiknya Anda tulis dulu sifat-sifat operasi modulonya ya, supaya bisa melanjutkan ke soal-soal yang berikutnya. Oke. Kita lihat dulu yang ini yang barusan. Nah, kita ke contoh yang berikutnya. Tentukan digit terakhir dari ekspansi desimal 4 pangkat 100. Ingat, digit terakhir berarti kita pakai basisnya itu adalah modulo dari 10. Nah, sehingga kita mau cari sisa jika 4 pangkat 100 dibagi dengan 10 itu sisanya berapa. Nah, yang ini boleh kamu pakai cara yang seperti tadi, namun sekarang di sini saya akan menggunakan cara yang lain, yaitu namanya keteraturan bilangan ya. Nah, ini oke, kita lihat nih. 4 pangkat 1 itu 4.
4 pangkat 2, 16. 4 pangkat 3, 64. 4 pangkat 4, 256. Nanti 4 pangkat 5 kira-kira berapa? 1024. Kita lihat, karena kita mau cari digit terakhir, kita lihat. 4, 6, 4, 6, dan seterusnya. 4, 6, 4, 6. Ini kalau misalkan kamu nggak percaya, boleh dicoba. Misalkan sampai 4 pangkat 10, bener nggak sih selalu 4, 6, 4, 6, 4, 6, gitu ya. Kita lihat. Nah, ternyata pada saat si pangkatnya itu ganjil, digit terakhirnya selalu 4. Sedangkan pada saat pangkatnya itu genap, digit terakhirnya itu selalu 6. Nah, sekarang kita lihat, 4 pangkat 100. 100 itu ganjil atau genap? Dia adalah genap. Sehingga, kalau misalnya dia genap, maka digit terakhir dari 4 pangkat 100 itu adalah 6. Gitu caranya. Oke? Nah, sekarang kita lanjut ke soal yang berikutnya. Oke, nah ini. Cari digit satuan dari 7 pangkat 7 pangkat 7. Ini beda seperti 7 pangkat 7 dipangkatkan 7 ya, karena kita harus menyelesaikan dulu terlebih dahulu si pangkat ininya. Bu, boleh nggak kalau misalkan menyelesaikan ini dulu? Juga boleh sih. Kalau saya pilihnya menyelesaikan dulu pangkatnya. Jadi kita lihat dulu pangkatnya ya, 7 pangkat 7 ini kita selesaikan dulu. Karena ini boleh pakai sifat-sifat modulo ya tadi. Maka ini si pangkatnya juga karena digit satuan kita pakai basisnya modulo 10. Oke, kita sederhanakan dulu pangkatnya sehingga 7 pangkat 7 ini maksudnya 7 pangkat 7 yang ini ya. Mod 10. Oke. Kita pecah 7-nya jadi 2 kali 3 tambah 1 kan. Nah, si tambah 1-nya Ibu pisahkan jadi 7 pangkat 1. Gitu. Ingat sifat dari perpangkatan. Oke, sekarang 7 pangkat 2 berapa? 49. Sisanya ini pangkatnya yang belum kita hitung, tulis lagi, kali 7-nya tetap. Nah, 49 ini kalau mod 10 itu kan 9. Ingat, 9 itu kongruen dengan negatif 1. Dari mana, Bu? Dari 9 dikurangi 10, negatif 1 ya. Oke, pangkatnya 3 tetap kali 7. Negatif 1 pangkat 3, pasti hasilnya negatif 1 kali 7, jadi negatif 7. Mod 10, negatif 7 aja, tambah 10, hasilnya adalah 3. Gitu. Sehingga, karena kita sudah tahu pangkatnya itu adalah 3, maka 7 pangkat 7 pangkat 7 mod 10 itu adalah 7 pangkat 3. Kongruen dengan 7 pangkat 3. 7 pangkat 3 itu kita pecah menjadi 7 pangkat 2 kali 7. 7 pangkat 2 itu berapa? 49. 49 itu adalah negatif 1. Negatif 1 kali 7, negatif 7. Mod 10, tinggal tambahin aja negatif 7 tambah 10. Hasilnya 3. Oke. Kita lanjut ke soal yang berikutnya. Apakah 4 pangkat 100 dapat dibagi dengan 3? Berarti kalau misalnya dapat dibagi, itu berarti tidak bersisa. Sisanya harus 0. Nah ya, sisanya harus 0. Kalau misalnya bukan 0, berarti 4 pangkat 100 tidak bisa dibagi oleh 3 atau tidak habis dibagi oleh 3 ini berhubungan dengan konsep keterbagian di submateri yang sebelumnya ya. Jadi kita bahas keterbagian dulu kemarin. Kalau misalnya dia sisanya 0, berarti dia terbagi gitu kan. Nah sekarang kita bahasnya yang sisanya bukan 0 gitu. Apakah ini sisanya 0? Kita lihat ya. Maka 4 pangkat 100 mod 3, 4 mod 3 berapa? 1 kan ya? 1 pangkat 100 ya 1. 1 mod 3, 1. Oh ternyata sisanya 1, bukan 0. Artinya, apakah 4 pangkat 100 dapat dibagi 3? Jawabannya adalah tidak. Gitu. Kita lanjut. Cari bilangan-bilangan bulat n sedemikian sehingga 2 pangkat n ditambah 27 dapat dibagi oleh 7. Oke, kira-kira kalau misalnya kelipatan 7 yang dekat ke 27 berapa? 28 kan? Nah, kita lihat itu. Sehingga 2 pangkat n tambah 27 sama dengan 28. Kenapa 28? Karena 28 yang dekat ke 27. Dan dia kelipatan 7. Gitu, ya. Oke. Nah,
Kedua ruas kita kurangi dengan 27 sehingga menghasilkan 2 pangkat N sama dengan 1. Kira-kira berapa hasilnya 2 pangkat N sama dengan 1 tuh? N-nya sama dengan 0. Nah, salah satunya N-nya sama dengan 0 ya. Nah, tapi kan di sini carilah bilangan-bilangan. Berarti pasti lebih dari 1, nggak cuma 0 aja. Maka kita harus cari 2 pangkat N dimodulkan oleh 7, hasilnya harus sama dengan 1. Gitu ya. Nah, sehingga kita lihat nih, kita cek satu-satu sekarang. 2 pangkat 0 mod 7 hasilnya 1. Benar ya tadi ya, kalau 2 pangkat 0 ternyata 1. 2 pangkat 1 mod 7 kan 2. 2 pangkat 2 mod 7, 4. Kita cek lagi berikutnya. Ternyata 2 pangkat 3 mod 7, 1. 2 pangkat 4 mod 7, 2. 2 pangkat 5 mod 7, 4. Nah, 2 pangkat 6 mod 7, 1. Nah, mana nih yang hasilnya sama dengan 1? 2 pangkat 0, ini ya. 2 pangkat 3, 2 pangkat 6. Kira-kira yang berikutnya berapa? 2 pangkat 9, 2 pangkat 12, 2 pangkat 15. Ternyata bilangan-bilangan yang pangkatnya itu adalah kelipatan 3. Sehingga kita tuliskan, kalau misalnya dia itu kelipatan 3 atau N sama dengan 3K, maka kita akan mendapatkan 2 pangkat N mod 7 sama dengan 1. Sehingga jawaban dari pertanyaan ini adalah jawabannya N sama dengan 3K untuk K sama dengan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, N-nya itu adalah bilangan-bilangan kelipatan 3. Gitu. Oke, sekarang kita mau masuk ke persamaan kongruensi ya. Nah, bedanya dengan yang tadi, ini sebetulnya sama, cuman kita bukan mencari sisanya, tapi mencari kira-kira nilainya berapa supaya dia dibagi dengan basis modulonya menghasilkan sisanya adalah bilangan ini, gitu. Jadi kita balik hasilnya ya. Oke, kita akan jawab satu persatu. Yang A dulu. Nah, artinya kita mau mencari nilai X. Kalau kedua ruas, ini kan kalau misalnya kedua ruas dibagi 5 kan 7/5. Itu bukan bukan bilangan bulat gitu, bukan bilangan asli atau bukan bilangan, bukan bilangan bulat ya, gitu. Maka, kedua ruas kita kalikan 5. Yang ini 25X, yang ini jadi 35. Kedua ruas kita modulokan 12, karena ini boleh ya, pakai sifat dari modulo tadi yang di awal. 25 mod 12, 1. 35 mod 12, 11 ya. Oke, sehingga kita punya X-nya sama dengan 11. Tapi ternyata bukan cuma X sama dengan 11 yang memenuhi. Bisa juga 11 tambah 12. Dari mana tambah 12? Karena ini kelipatan 12. Jadi 11, 11 tambah 12, 11 tambah 24, 11 tambah 36, dan seterusnya. Atau dengan kata lain, 11 ditambah N dikali 12. Gitu. Oke, untuk yang B, nah, karena ini punya FPB yang sama, berarti boleh kita operasikan kedua ruasnya itu tinggal dibagi dengan 3. Sehingga kita menghasilkan X sama dengan 2 mod 101. Karena ini basisnya 101, maka hasilnya X-nya adalah 2, 2 tambah 101, 2 tambah 202, 2 tambah 303, sampai 2 tambah N kali 101. Oke, yang terakhir, karena 2 dan 8 ini kita punya FPB-nya itu 2, maka kedua ruas tinggal kita bagi dengan 2, hasilnya X sama dengan 4 mod 10. Maka hasilnya 4, 4 tambah 10, 4 tambah 2 kali 10, dan seterusnya sampai 4 tambah N kali 10. Oke. Nah, supaya kamu lebih jago lagi di materi ini, kita mulai latihan ya. Silahkan di screen capture atau di screenshot untuk soalnya ini nanti dikumpulkan di Google Classroom. Ini latihan yang pertama. Kemudian satu lagi, ini latihan yang kedua. Oke, nah sebelumnya Ibu ingin memberitahukan bahwa dari konsep modulo ini, kamu harus tahu bahwa
harus diingat juga kelipatan-kelipatan. Contoh nih, kalau kelipatan 4 berarti berapa? 0, 4, 8, 12 gitu ya. 16 dan seterusnya. Nah, tapi 0, 4, terus 8, 12 itu tidak ada bilangan tersebut di modulo 4. Gitu. Ya? Oke. Maksudnya gini. Maksudnya kalau 0 ada ya, tapi kalau misalnya 4, 8, 12 dan seterusnya itu nggak ada, dia selalu balik lagi ke 0. Contoh, kalau misalnya 12 mod 4, berarti kan 12 dibagi 4 sisanya 0. Jadi balik lagi ke 0 kan? Terus kalau misalnya 16 mod 4, 0 juga kan? Nah, jadi untuk bilangan kelipatan yang sama dengan basisnya, dia tidak pernah menuliskan dirinya sendiri atau tidak pernah menuliskan basis itu sendiri. Jadi dia selalu balik lagi ke 0. Sehingga di basis 4 itu cuma ada 4 bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3. Berarti kalau di basis 7 ada berapa bilangan? 7. Tapi bilangan-bilangannya itu adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau di basis 2 berarti cuma 0 dan 1. Gitu. Ya, oke. Itu hanya penekanan dari konsep modulo yang sebetulnya Anda pasti udah jago dan udah lebih tahu sebelumnya, sebelum belajar ini tadi. Oke? Mungkin itu aja pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.